Ya, selamat sore rekan-rekan pendamping semuanya. Ya, di sini saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irwan Christian Ginting. Saya adalah pendamping desa DPP Kecamatan Tigalingga. Jadi pada saat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ya, ini tidak asing lagi bagi kita. Kita semua tahu BPD itu apa dan siapa. Artinya secara garis besar BPD itu adalah perwakilan dari masyarakat yang berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Inilah dia tentang BPD. Jadi mari kita perhatikan. Atas bawah. Ya, coba kita perhatikan apa yang menjadi legitimasi dari BPD. Tentu itu berbicara tentang dasar hukum dari BPD. Ya, itu yang pertama ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa. Kemudian, ya ini sesuai dengan Perda Kabupaten. Kalau kita itu di Perda nomor 3 kalau saya tidak salah. Ya, kemudian ada lagi Perbuk. Ini disesuaikan juga dengan kabupatennya masing-masing. Artinya inilah merupakan dasar hukum ataupun legitimasi dari BPD. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah kabupaten. Jadi sudah jelas ya, seperti penyampaian kami tadi dari awal, bahwa BPD itu merupakan unsur-unsur masyarakat. Kalau kita sekarang ini di desa, setiap dusun itu memiliki satu anggota BPD. Artinya jumlah BPD itu ditentukan berdasarkan jumlah dusun yang ada di desa. Kedudukan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ya, jadi artinya dalam mengambil keputusan di desa juga ada keterlibatan dari BPD. Tentu ini ada harmonisasi antara BPD dengan pemerintahan desa, ya seperti itu ya. Kemudian BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Ini sudah menjadi kebutuhan karena semua aspirasi masyarakat itu akan nanti dibawakan oleh BPD. Ya. Selanjutnya, apa fungsinya? Yang pertama, pelaksanaan pembahasan dan pemberian persetujuan bersama kepala desa atas rancangan peraturan desa. Nah, ini sudah pasti ada keterlibatan dari BPD dan memang BPD memiliki fungsi seperti itu. Ya, semua aspirasi ya disesuaikan juga dengan rencana kerja pemerintahan desa. Jadi harus ada sinkronisasinya nantinya. Yang kedua, pelaksana penggalian, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap musyawarah-musyawarah yang ada di desa, ya ini BPD terlibat. Bahkan pelaksana kegiatan musyawarah di desa juga ini notabene merupakan gawinya BPD. Ya, kecuali musrembang itu memang pemerintahan desa yang melaksanakannya. Kemudian pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah desa. Ya, semua ya yang ada di pemerintahan desa, rencana kerja, program dan sebagainya, ini semuanya harus sepengetahuan BPD. Jadi tidak ada yang terlewat. Segala aktivitas kegiatan yang ada di desa harus dengan sepengetahuan BPD. Jadi bagaimana kalau tidak? Berarti ada masalah di desa. Ya, berarti ada masalah di desa. Ya mungkin ya khusus Kecamatan Tigalingga, kalau saya perhatikan untuk tahun 2022 tidak ada masalah. Di 2021 mungkin ada beberapa desa kemarin ya tidak harmonis antara kepala desa dengan BPD. Ya mungkin kita ketahui bersama kalau kita TPP Kecamatan Tigalingga. Nah, ini dia dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 itu di pasal 46 terkait pengawasan
dikatakan di sini bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, kemudian pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, bentuknya ini yang tiga ini, itu akan ada monitoring dan evaluasi. Monitoring, dilihat apakah kegiatan itu memang berjalan atau tidak. Evaluasi, apakah kegiatan itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Ini maksudnya ya. Di pasal 47 hasil dari pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa ini juga menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Ya, apalagi misalnya mau akhir periodisasi kepala desa, ini mungkin ya semua pertanggungjawabannya selama dia memimpin ini mungkin harus ada laporannya juga ke BPD. Ya, ini dia. Kemudian di pasal 48 BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 tahun anggaran. Jadi ada laporan tahunan kepala desa yang harus diserahkan ke BPD. Ya, ini dia. Kemudian yang kedua, pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif. Ya, jelas ya itu ya. Transparansi. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya itu harus dijelaskan, dipaparkan, dan diketahui oleh BPD. Ya, tidak ada rahasia di sini. Kemudian yang ketiga, evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa itu meliputi yang pertama, capaian pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, dan APBDes. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam proses administrasi sendiri pun, Perdes dan sebagainya, di situ ada naskah kesepakatannya dengan BPD. Ya, ini dia. Kemudian capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota. Ya, mungkin saja ada sinkronisasi kegiatan dari kabupaten, provinsi ke desa, BPD juga harus terlibat. Dalam arti terlibat di sini, semua kegiatan-kegiatan itu harus diinformasikan ke BPD. Jadi tidak ada yang ditutupi. Apalagi misalnya masalah mungkin ada bantuan dari provinsi. Jadi kepala desa itu harus komunikasi dengan BPD. Oh ini Pak, ini dari Kementerian Sosial, ini untuk yang miskin atau yang sebagainya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, ini harus disampaikan ke BPD. Kemudian capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, tugas-tugas kepala desa ya di situ harus semua secara jelas dan tegas disampaikan ke BPD. Prestasi kepala desa. Ya, kalau ini tentunya ya BPD sudah pasti tahu. Orang dari awal dia sudah menilai kinerja BPD. Jadi kalau memang kinerjanya bagus, itu ada prestasi. Mungkin saja prestasi ini berbidang. Mungkin dalam bidang olahraga desa tersebut bisa memenangi kejuaraan ini yang diprogramkan kabupaten, ya, ataupun prestasi-prestasi yang lainnya. Kemudian pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Ya, ini dia untuk dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016. Selanjutnya di pasal 49 masih dalam Permendagri yang sama. Yang pertama, BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 hari kerja sejak LKPPD diterima. Ya, di sini semua kegiatan kelembagaan yang ada di desa, ini pemerintah desa harus membuatnya. Mungkin ini laporan tahunan juga, karena beberapa bulan kemarin Dispendikbud juga meminta ini laporan LKPPD supaya ini disediakan juga, bukan hanya ke kabupaten, termasuk juga ke BPD. Harus ada. Bagaimana tentang kartu tarungannya, harus tahu siapa ketuanya pun nanti BPD nggak tahu, ini bahaya. Berarti tidak ada harmonisasi ya antara kepala desa dengan BPD.
Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat yang pertama membuat catatan tentang kinerja kepala desa. Ini sudah pasti. Yang kedua, meminta keterangan atau informasi. Mungkin ada keterangan yang tidak begitu jelas untuk BPD.